Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kabar baik ya. Kembali lagi bersama Ibu Dipta di pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan mempelajari organ gerak pada manusia. Ibu harap di pembelajaran kali ini kalian semua dapat mengetahui organ gerak pada manusia beserta dengan fungsinya. Sebelumnya, kalian pasti bertanya-tanya kan, apa sih yang membuat kita bisa berjalan, berlari, dan melakukan aktivitas kita sehari-hari? Yuk kita pelajari bersama-sama. Nah, alat gerak manusia ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada rangka. Rangka ini merupakan alat gerak pasif karena rangka tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Dan yang kedua ada otot. Otot ini merupakan alat gerak aktif. Yang pertama kita akan membahas rangka. Rangka manusia terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada rangka kepala, yang kedua ada rangka badan, dan yang ketiga ada rangka alat gerak. Nah, rangka manusia ini berfungsi untuk membentuk dan menggerakkan tubuh, tempat melekatnya otot, dan melindungi organ-organ penting tubuh, seperti pada rangka kepala untuk melindungi otak, dan rangka badan untuk melindungi jantung, paru-paru, dan hati. Anak-anak, rangka kepala ini terdiri atas tulang ubun-ubun, tulang dahi, tulang pelipis, tulang baji, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Sedangkan rangka badan terdiri atas tulang leher, tulang selangka, tulang dada, tulang belikat, tulang rusuk, tulang belakang, dan tulang gelang panggul. Nah, yang ketiga ada rangka alat gerak. Rangka alat gerak ini dibagi menjadi dua. Ada rangka alat gerak atas dan rangka alat gerak bawah. Rangka alat gerak atas ini terdiri dari tulang lengan atas, tulang pengupil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari-jari tangan. Selanjutnya, rangka alat gerak bawah. Rangka alat gerak bawah ini tersusun dari tulang paha, tulang tempurung kaki, tulang terik, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Nah, anak-anak, sekarang kalian telah mengetahui nih alat gerak pasif pada manusia. Selanjutnya, kita akan mempelajari alat gerak aktif. Seperti yang sudah Ibu bahas di awal, alat gerak aktif manusia itu berupa otot. Otot ini berfungsi menggerakkan tulang untuk melakukan gerakan tubuh. Yang kedua, menjaga bentuk dan postur tubuh. Dan yang ketiga, menjaga keseimbangan suhu tubuh. Anak-anak, otot ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada otot polos. Yang kedua ada otot lurik, dan yang ketiga ada otot jantung. Yuk kita cari tahu bersama-sama. Yang pertama ada otot polos. Otot polos ini berfungsi untuk menyusun dan membentuk organ dalam manusia. Otot polos ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bekerja secara tidak sadar atau tidak dikendalikan oleh otak. Yang kedua, memiliki otot polos ini terdiri dari sel-sel yang berbentuk gelondong.
Dan yang ketiga, otot polos ini terdapat pada organ dalam, seperti dinding saluran pencernaan, pernafasan, dan pembuluh darah. Otot polos ini disebut bekerja secara tidak sadar karena kita melakukan buang air besar maupun kecil secara tidak sadar, dan secara tidak sadar pula kita bernafas, dan secara tidak sadar juga darah yang ada di dalam tubuh kita ini mengalir. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik ini berfungsi untuk memicu kontraksi yang menunjang sistem pernafasan, pergerakan, postur, dan memompa darah ke seluruh tubuh. Otot lurik ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bekerja secara sadar atau di bawah kendali otak. Kenapa sih Bu disebut bekerja secara sadar? Nah, otot lurik ini disebut bekerja secara sadar karena kita secara sadar mampu menggerakkan rangka. Contohnya seperti ketika anak-anak ingin berjalan, maka secara sadar kita bisa menggerakkan kaki kita untuk melangkah atau berjalan. Nah, ciri kedua dari otot lurik ini yaitu berbentuk silinder dan memiliki garis terang dan gelap. Ciri otot lurik yang ketiga yaitu disebut juga sebagai otot rangka. Karena seperti yang kita lihat di gambar, otot lurik ini melekat pada rangka sehingga disebut juga otot rangka. Nah, yang ketiga ada otot jantung. Fungsi otot jantung ini untuk memompa darah sehingga terjadinya sirkulasi darah. Ciri-ciri otot jantung ini yang pertama, otot jantung bekerja secara tidak sadar. Karena ketika jantung kita berdetak, itu bekerja dengan sendirinya tanpa dikendalikan oleh otak. Yang kedua, ciri-ciri dari otot jantung yaitu otot jantung ini memiliki ciri-ciri otot jantung yang kedua ini yaitu otot jantung memiliki bentuk yang sama seperti otot lurik, namun memiliki cabang atau bercabang-cabang. Ciri-ciri otot jantung yang ketiga yaitu terdapat pada organ jantung. Oke anak-anak, tadi kalian telah mempelajari organ gerak pada manusia. Gimana? Mudah bukan? Sekarang kalian dapat mengetahui bahwa alat gerak manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Sebelum itu, Ibu punya pertanyaan buat kalian. Coba kalian sebutkan tulang yang menyusun alat gerak atas manusia. Iya, betul. Gimana? Mudah ya? Ibu harap pembelajaran kali ini dapat berkesan bagi kalian semua. Tetap sehat dan semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.